Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan presentasi. Iya, presentasi. Jujur, di sini kita bakal banyak bahas probably tentang marketing and fashion design karena di sini kita bakal ada orang yang bakal expert di dalam bidangnya gitu. So, let's check it out, I guess. So, Selamat datang di IMA Podcast. Oke. Sebelumnya balik lagi sama gua Fazli as host di sini. Karena episode 1 juga lu pada udah tahu gua lah ya gitu. Pada waktu episode lalu gua pirang, tapi sekarang gua ditemenin nih sama host bintang tamu. Kita boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Sebelumnya thank you for having me IMA dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Amanda. Aku juga alumni IMA by the way. And sekarang aku bekerja as a fashion designer di salah satu pabrik denim di Bandung. Yes, jadi Kak Amanda ini adalah dulunya direktur INI. Yes, Masa lalu. Dulu gua tuh anaknya dia gitu guys. Jadi kayak have a lot of memories with her. So we already close. Jadi kayak kalau kita ngobrol pun enak ya, nyambung lah ya, chill gitu I guess. Jadi so kita mau ngebahas apa sih untuk saat ini? Gua tuh pingin bahas tentang marketing sih pastikan. Karena itu kan Indonesian Marketing Association. So it's gonna be about marketing. Jadi marketingnya sekarang tuh pingin fokusnya di brand identity gitu. Karena kan kakak juga dulu S1 Createx. Iya, Createx and Fashion. Jadi kita sebenarnya kalau di Createx itu lumayan luas cakupannya ya. Cuman ya gampangnya fashion designer lah gitu. Soalnya aku pernah lihat Kak Amanda buat tugas akhir bikin batik. Batik, ya. Nanti mungkin batik. Bisa ditunjukin footage-nya batiknya. Nanti bisa diminta fotonya. Thank you. Ada editor. Itu inovasi juga sih lumayan. Soalnya kan itu batik digabungin sama shibori, teknik asal Jepang ya. Iya. Itu ngebantu UMKM dari Sumedang. Oh iya, yang kakak ke Sumedang itu kan? Iya betul. Penelitiannya di situ. Iya, warna biru batik. Iya. Itu gue lihat desainingnya itu di Fore. Yes. Gue nemenin Kak Amanda designing batik itu di Fore malam-malam sama temen gue Hairan tuh bertiga. What a memory ya. What a memory. Saya udah lulus. Aduh, karena lebih enak udah lulus daripada gue. Iya, karena kerjanya satu gitu. Iya, karena kerjanya satu, terus aku cuma berangkat jam 8, pulang jam 4, habis itu bebas. Nggak ada tugas, nggak ada PR, nggak ada beban lagi setelah itu. Jadi aku lebih suka kerja sih. Iya sih, kayak ibarat cuma ngerjain satu matkul. Bener. Tapi 9 SKS gitu aja. Tapi ada jamnya gitu. Ya. So, jadi di sini kita kan mau ngebahas tentang brand identity. And brand identity itu tuh pasti berubah-ubah lah ya dari tahun ke tahun. Cara trennya gitu. Kayak cara bagaimana memasarkan brand identity-nya. Buat Kak Amanda sendiri ada nggak sih pengalaman kayak how to menguatkan brand identity suatu brand gitu? Ada nggak pengalaman? Ada sih, waktu itu aku sebelum aku ada project akhir, final project, itu aku ada project fashion business. Nah itu aku bikin mock-up sebuah brand, mungkin bisa dicek namanya Opaline Studio. Opaline? Iya, Opaline Studio. OPALANE. Opaline. Ya, Opaline Studio. Jadi brand yang aku bangun itu tuh lebih fokus ke denim. Sustainable denim sebenarnya. Iya. Karya terakhir aku itu di brand Opaline itu aku lanjutin setelah mock-up yang dari tugas kuliah, aku lanjutin si brand itu bikin portofolio baru, karya baru. Itu aku ngangkat tema sustainability. Ngangkat tema sustainability itu dari kain-kain bekas, celana-celana jeans bekas, jaket-jaket bekas atau kain-kain yang udah gak dipakai lagi. Nah itu aku kumpulin, terus aku bikin sebuah tas kayak sling bag gitu, lumayan gede, sling bag yang lumayan gede. Nah itu jadi sebuah karya baru dengan mengangkat tema sustainability gitu. I see. So emang dari dulu seringnya berkuat di jeans. Jeans sebenarnya sih lebih ke handcrafting ya, handcrafting jeans sama yang kayak artisanal maybe ya, gitu. Lebih ke artisanal denim gitu. Terus alhamdulillahnya keterima di Bajatek dengan portofolio denim aku itu. Keterima di Bajatek. Bajatek itu for information itu perusahaan aku yang sekarang ya. Jadi keterima di situ juga Bajatek
mungkin align sama brand identity yang aku bikin sebelumnya. Itu kan aku pengen membawa si Opaline Studio itu ke ranah sustainability gitu ya. Nah, ternyata pas aku apply dan aku research tentang perusahaan aku yang baru ini tuh ternyata mereka juga ngangkat brand identity-nya lebih ke sustainable denim gitu. Jadi ya gitu. Soalnya aku kan tadi lihat juga kan kepo-kepoin Bajatek dan memang banyak banget SDGs. Jadi yang digunakan oleh Bajatek gitu, mulai dari kayak wood chip sebagai pengganti batu bara, terus tadi apa yang namanya mesin jitu. Ya, kita pakai ozon gitu. Pakai ozon. Jadi lebih ramah lingkungan. Ya kan save the earth kan. Bumi kita sudah sangat kasihan gitu. Iya, jujur itu sangat-sangat apa ya? Terus Bajatek juga one in Indonesia. The only one. I think it's in the world maybe. In the world? Yeah. This is I think it's the first sustainable factory in Indonesia. Tapi kalau di dunia lumayan banyak factory denim yang sudah sustainable karena kalau untuk pasar internasional itu lebih ke sekarang itu lebih mengarah condong ke sustainable. Nah kalau di Indonesia mungkin belum terlalu melek tentang sustainability. Nah tapi Bajatek salah satu yang pertama. Perusahaan denim gitu. What a pioneer untuk suatu factory gitu. So Bajatek, shout out to Bajatek. And ya gue penasaran sih, kayak misalnya kan pasti bergelut di dunia fashion kan, suka mana tuh. Nah, aku pengen nanya, kalau apa ya, buat kayak desain gitu, how do you predict the market gitu loh? Karena misalnya nih, kan kayak sekarang tuh baggy jeans is kayak super famous, and then boxy tees gitu. Yeah, of course. Menurut kayak kata Kamanda, how to jump in the trend, tapi how to make it different gitu menurut Kamanda? Kalau kita how to predict the market, the trend maybe ya, itu kita tuh sebenarnya untuk di Bajatek kita udah ngepredik trend 2 tahun ke depan. Jadi kita sekarang kan 2025 bulan November, tapi kita udah prepare untuk koleksi fall winter 2027-2028 gitu. Jadi kita udah 2 years ahead gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang sih mungkin kita bisa ngelihat dari minat marketnya kan sekarang lagi di baggy kan. Nah jadi skinny terus straight leg pants itu udah tertinggal. Nah mungkin nanti kan tren itu looping ya. Dia looping, dia akan kembali lagi. Cuman untuk sekarang market tuh lagi pengen mintanya banyak tuh yang baggy. Ya paling tidak tuh straight leg lah, cuman atau enggak yang wide leg. Cuman sekarang yang super baggy, yang washingannya super duper heboh. Nah sekarang kan lagi in trend banget yang kayak street style, Y2K, yang kayak gitu. Mungkin sekarang teman-teman ada yang ngikutin yang kortis itu. Nah itu kan dia ini banget ya, denim look yang denim look super melorot, yang super baggy gitu kan. Oke, paling aku pengen nanya juga nih, kayak trend marketing, balik lagi ke kayak brand identity. Untuk kakak sendiri sekarang, is it okay to talk about the brand? Oke, jadi kayak aku mau nanya sih, kayak how do you guys get the brand identity of your factory gitu? Mungkin kalau sekarang buat mungkin lokal dulu kali ya, ngebahas lokal. Kalau ngebahas lokal itu, kalau brand identity Bajatek itu lebih ke kita ngejual quality. Kita bener-bener quality, jadi ada harga, ada kualitas gitu. Jadi mungkin lu pernah ngecek ada brand-brand yang ngejual celana jeans di bawah 100.000. It doesn't make sense. It really doesn't make sense. I don't know how. Kayak kenapa mereka bisa jual denim di bawah 100.000. Cuman kalau kualitasnya bagus sih itu kayak wow. Itu bakar uang aja mungkin yang punyanya. Itu gila sih. Gila sih. Cuma kalau Bajatek lebih mungkin kalau misalnya kita jual kain ke ke perusahaan dalam negeri, itu benar-benar ngejual kualitas gitu. Apalagi kalau ngejual sustainable di lokal itu belum terlalu laku karena bahan yang sustainable mungkin contohnya BCI itu Better Cotton Initiative, itu sertifikasi bahan sertifikasi yang dia itu sustainable. Nah itu lebih laku ke pas market internasional, market internasional. Nah karena harga yang ditawarkan dengan kain-kain sustainable itu tuh lebih mahal. Jadi kalau market lokal, jadi ya gitu, Bajatek tuh kita mempertahankan kualitas. Jadi brand identity ke
ke market lokal tuh ya gitu. Susah sih untuk ngebangun awareness tentang sustainability ya. Iya, mungkin gitu. itu yang memang PR kita lah ya, PR kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, guys. Tolong SDG is matters karena I think SDGs itu one of the new language of marketing sih menurut aku. Karena if you are aware of SDGs itu tuh inovasi yang sangat bagus, guys. Since kayak it's ngurangin cost emission juga. Iya, itu ngurangin banyak banget, ngurangin banyak energi, chemicals yang kayak gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita lebih ngebangun brand identity yang kuat sebagai sustainable denim factory itu buat market internasional. Kalau market lokal ya, menurut aku ya udah. Ya selayaknya factory aja gitu. Dengan kita ngejual kain yang bagus, ada harga, ada kualitas gitu. Karena kalau market lokal kurang tertarik dengan sustainability. Oke. I think kayak banyak banget yang bisa dibahas ya. Kalau misalnya dari sustainable, since SDGs, seingat aku ada 16 gitu. Wow. Kayak banyak banget dan I'm so amazed about the SDGs karena jujur jarang banget ya itu Indonesia tuh doesn't aware about the SDG. Terus kayak seeing the factory udah mulai melakukan dan membangun identity sebagai kayak SDGs, terus dibanggakan juga kan gitu loh sebagai power mereka. Menurut aku tuh kayak ya di R&D kita juga ngedevelop sekarang akhir-akhir ini tuh ngedevelop kain itu selalu pakai mesin-mesin baru yang mengangkat tema sustainability gitu. Jadi mungkin brand identity-nya Bajatek dengan brand identity yang dulu pengen aku bangun di brand Opaline itu align. Itu mungkin kenapa apa ya kayak jodoh gitu loh. Ngerasa kayak jodoh gitu. Aku dengernya juga kayak karena aku nggak tahu ya. Terus dari denim and then you now work with denim gitu lah. Iya benar. Does the marketing that you got in IMA kayak mulai dari kayak brand marketing tadi, terus kayak marketing mulai dari kayak how to sell juga sih, kayak how to make your brand is kayak aware to other people gitu. Itu kepake gak di bisnis? Kepake banget. Iya, karena sebagai staff fashion designer ya, mungkin bisa dibilang designer ya. In general mungkin kita tuh harus bisa multitasking karena kayak nggak akan tahu tuh si bos tuh tiba-tiba minta apa kayak gitu. Jadi misalnya contohnya aku diminta bikin poster atau untuk marketingin sebuah mesin baru, misalnya mesin baru nih ya, ini mungkin case-nya baru bulan-bulan inilah, bulan-bulan kemarin, akhir bulan kemarin ya, aku diminta bikin sebuah konsep untuk masarin ini si hasil kain dari si sustainable mesin. Nah itu, jadi kan itu harus bisa bikin copywriting, harus bisa ngedesain, harus bisa cara bikin ini menarik kayak gimana, si campaign-nya ini gimana. Nah itu aku juga bikin. Jadi palu gada banget gitu, palu gada kayak warung Madura guys. Iya, jadi kepake banget. Yang aku dapat di IMA kan ya kita harus bisa marketing kan. Especially mungkin di sosial media kan. Nah itu mungkin bukan sosial media tapi untuk kita pitching ke customer. Kita bawa itu si campaign-nya, si posternya itu untuk kita ngepromosiin, untuk si marketing salesnya mempromosiin. Tapi yang yang bikin si kontennya itu aku. Yang bikin proposalnya. Iya betul. Kan bikin proposal, bikin the articles-nya juga, and then the copywriting tuh. Crazy guys. Ini the marketing machine jujur, karena kalau kalian pernah coba bikin copywriting itu susah banget, apalagi konsep proposal. Susah kan? Ya itu kayak bayangin juga bikin artikel, kerjanya 3 kali. Betul. Harus menyambungkan, mulai dari font juga disambung-sambungin kan. Font, terus warna, terus elemen yang kita pakai apa, kayak gitu sih. Kayak gua cuma bisa Canva, disuruh kayak gitu, kayaknya gua nggak bisa dah. Tapi Canva still oke. Ya Canva is still oke guys. Yang penting kontennya dan look desainnya tuh menarik gitu. Sebenarnya bukan masalah the tools ya, lebih ke the mind. I think that's it. The sense gitu. Of it, and I'm not in that probably, makanya gue gak bisa jujur. Iya. Kan pengalaman tadi udah dibahas nih. Kamanda tuh kan
alumni IMA ya? Yes. Anjir. Alumni IMA tuh namanya ilumni. IMA alumni. Jadi kalau kalian nggak tahu, alumni IMA tuh namanya ilumni. So Kamanda ini kan ilumni, and then Yes. kan Kamanda juga as a designer. Gitu. Ya. Kayak ada nggak sih hal yang kan tadi udah sempat di-mention kayak yang diambil dari IMA apa buat marketing di kerjaan kakak sekarang. Tapi kayak ada gak sih hal lain yang dari marketing kakak, dari yang didapat dari IMA, mulai dari kayak pembelajaran, mulai dari kayak materi-materi yang dikasih di Marklas, itu ada gak sih yang diimplementasiin untuk desain kakak sendiri gitu loh? Mungkin mungkin kita kembali ke zaman aku IMA kali ya, waktu aku jadi direktur INI kan kita ada proker IMA Style. IMA Style. Nah, ya jadi waktu aku kan juga waktu IMA Style itu aku udah tahun ketiga kuliah ya kan. Iya. Jadi waktu itu kita ada proker untuk bikin jaket yang dipakai Fazli sekarang. Jaket culture. Ya benar, sosialis. Ya ini aku yang desain si jaketnya. Jadi kepake banget ilmu, bukan lebih ke ilmu desain kepake di IMA waktu itu. Jadi aku belajar kayak trend research, apa sih jaket seperti apa yang bisa diterima ke kan bentuk badan orang beda-beda ya. Iya, betul. Bentuk badan orang beda-beda, terus tinggi badan orang beda-beda. Jaket seperti apa yang bisa masuk ke seluruh bentuk badan orang. Jadi aku do some research. Jadi terus bahannya apa, terus desain patchnya seperti apa yang kita tuh nggak kelihatan kayak jaket himpunan. Iya, betul. Nggak kayak kelihatan jaket UKM, tapi masih stylish banget ya. Iya, jujur gue masih bisa dipakai kemana-mana. Gue pengajian pakai ini pun kayak pede aja gitu, kayak apa ya, pengajian culture gitu. Gue kayak mau kemana pun I think I'm fine wearing this karena agak benar-benar nunjukin IMA gitu. Iya, benar. Brand marketing yang didapat dari IMA. So guys, kalau kalian pengen punya ilmu kayak Kamanda nih, masuk IMA. Yes, itu maksud gua. Di sini siapa yang masuk IMA? Iyalah, berarti IMA bukan yang masuk IMA. Iya, benar. Iya, itu kayak I think what you get from IMA itu mulai dari brand marketing tadi, and then how to pitch juga ya? Iya, of course, karena kan di IMA tuh dulu mungkin kalau boleh jujur ya, kan awal-awal tuh aku nggak berani ngomong, apalagi di depan publik, apalagi di depan kamera dan di depan banyak orang, itu aku benar-benar nggak berani sama sekali. Tapi di IMA tuh kita harus punya pendapat, harus belajar bersuara, harus benar-benar aktif kan. Kalau pasif kan ya mau ngapain di sebuah organisasi, tapi lu pasif tuh ngapain? Jadi mungkin di IMA tuh ya aku memaksa diri aku untuk bisa ngomong, bisa berpendapat, jadi ya bisa bawel kayak sekarang dan kepake banget di kerjaan aku yang sekarang, karena kan kita kayak kemarin aku jaga pameran dan itu Trade Expo Indonesia di BSD, aku di sana 5 hari 6 hari. HP-nya kemana tapi? Hilang. Ya itu fun fact ya, fun fact aja ya. Ya HP aku nggak fun fact sih. Itu ya setelah ya gitu. Jadi aku main jaga pameran lumayan beberapa hari, dan itu banyak investor, buyer dari mancanegara, dan mereka tuh datang ke booth kita dan nanya-nanya tentang Budgetek tuh apa sih, dan kalian offer apa sih, emang fabric kalian seperti apa. Nah itu kita belajar pitching, impromptu pitching, terus kita yang benar-benar gimana sih cara bikin mereka tertarik dengan brand kita gitu, gimana bikin mereka yang kayak boleh deh minta kartu namanya kayak gitu. Jadi kita benar-benar belajar untuk yakinin orang, ya marketing. Berarti udah punya kartu nama? Bukan, jadi kita kartu namanya marketing, tim marketing salesnya. Jadi bukan ngasih kartu nama aku cuma bantu terus kayak ya ini boleh hubungin ke marketing kita gitu. Dari yang awalnya pemalu. Ya, benar. Nggak pede sama sekali. Nggak pede sama sekali. Ngerasa kayak aduh aku on nggak sih di sini, kayak aku ngapain sih di sini? Ya did I deserve to be here gitu kayak. Jadi gitu. Adaptive skills-nya dari pitching, dari how you not get nervousnya tuh dapat juga dari marketing IMA gitu ya. Ya, soalnya aku berkembang, tumbuh dan berkembang di IMA gitu. Sama sih, soalnya aku kan sampai sekarang juga masih pemalu ya. Gue kan emangnya pemalu, gue kan jaim, gue kan emang orangnya jaga sikap, benar ya. Gue kan ganteng dan nonchalant dan keren gitu. Ibarat lu tau nonton Boboiboy, itu gue tuh frank. Gue diem. Peng gopal gue. I think it's super interesting kayak marketing in fashion, karena
me myself, I love fashion so much gitu. I know it. Dan kayak marketing yang dari IMA kebawa ke kerjaan kakak, and then all the past experience di IMA bener-bener ngebentuk kakak untuk maju ke dunia lebih profesional tuh. It's so kayak amazed lah gitu. So bener-bener inspire me to be more active in IMA. Oh my god. Or gak cuma IMA sih, kayak more active in my own tugas gitu. Karena kan banyak juga kan portofolio kakak yang dapat dari tugas. Iya benar-benar banyak banget. Kayak super amazed for Kamanda here, oh my god gitu. Kayak marketing yang dia pakai dari IMA into fashion, and then it works. Yeah, of course. Because she is now working at Bajatek. If you don't know what Bajatek is, bro, kan udah dibahas juga. Kayak applause dulu guys. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget, mulai dari Kamandanya sendiri, experience Kamanda, mulai dari kayak kerja di mana sekarang, and then we talk about tugas-tugas Kamanda yang tadi yang denim sustainable itu, and then the marketing itself di dalam fashion kita udah bahas juga. A lot of things yang udah kita bahas, berat-berat banget menurutku, tapi it's enjoyable sih karena me myself love fashion gitu loh, kan bertemu dengan Kamanda. Jujur, my first impression meeting you waktu dulu, you're very stylish and you are from Via Textile kan. Yeah. And then Thank you. I really want to be a designer in the future gitu. Jadi kayak seeing you as my mom dulu gitu, kayak super inspiring. So thank you so much Kamanda for joining this segment for IMAPod episode 2. And oh yeah, I forgot to mention, kita ini syuting di Evara Studios di Kopo, and it's a really good place guys. Jadi if you want to check it out, ada Evara Studio, you can search it on Google, bisa di search di Google gitu. Dan kalau kalian kepo sama aku, kalian bisa kepoin Instagram aku, Fazli.att. Kalau mau kepoin LinkedIn juga boleh, mungkin Fazli Atala. Tapi kalau mau kepoin Kamanda nih, sebenarnya kan orang-orang pasti mau kepoin bintang tamunya dong, ngapain hostnya gitu. Boleh? Boleh, mungkin ke Instagram aku amanda.lth, mungkin bisa ke Opaline Studio, sama mungkin bisa cek juga di LinkedIn aku Amanda Latifah. Oke. Kalau IMA, oh iya, kalau kalian kepo nih kan kayak merasa inspired ya sama IMA, tuh aku pengen masuk IMA deh, aku pengen tahu deh IMA tuh ngapain aja gitu. Bisa banget kepoin Instagramnya IMA di IMA Telkom, IMA SC Telkom Unif. Ya, IMA SC Telkom Unif. Dan kepoin juga Instagramnya IMA SC Telkom, Instagram TikToknya IMA SC Telkom. Dan so kalau kalian belum nonton juga episode 1 IMAPod, kayak ini orang yang NPD anjir, katanya udah kenal gue pernah gitu lihat lu. Ya karena ada episode 1-nya guys. So I suggest you to watch. Gue suggest lu pada buat nonton episode 1 dulu supaya tahu siapa gue, dan ada co-host gue sebenarnya, itu bisa ditonton gitu. Apa yang kita bahas juga kemarin, kita sempat bahas tentang KOL. Itu sangat menarik banget menurutku. Dan I think that's it for today's episode, and see you guys in another episode. Bye bye.